Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Uli Nikmah, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 33. Saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat koloid. Koloid. Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Sifat-sifat koloid. Koloid mempunyai beberapa sifat, yaitu efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, dan koagulasi. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Maksudnya adalah ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan, sehingga jejaknya tidak dapat terlihat. Hal ini karena larutan bersifat homogen. Tapi, ketika berkas cahaya diarahkan ke koloid dan suspensi, berkas cahaya akan dihamburkan, sehingga jejaknya dapat terlihat. Contohnya seperti gambar berikut. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak. Jika dispersi koloid diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran yang tinggi, akan tampak adanya partikel yang bergerak dengan arah yang acak atau tak beraturan. Terjadinya gerak Brown ini diakibatkan adanya tumbukan partikel-partikel pendispersi terhadap partikel terdispersi, sehingga partikel terdispersi akan terlontar. Lontaran tersebut akan mengakibatkan partikel terdispersi menumbuk partikel terdispersi yang lain, sehingga partikel yang tertumbuk akan terlontar. Kejadian tersebut berulang secara terus-menerus. Hal ini terjadi akibat ukuran partikel terdispersi yang relatif besar dibandingkan medium pendispersinya. Gerak Brown mengakibatkan partikel-partikel koloid relatif stabil meskipun ukurannya relatif besar. Sebab dengan adanya partikel yang bergerak secara terus-menerus dan pengaruh dari gaya gravitasi menjadi kurang berarti. Contoh penampakan gerak Brown. Yang ketiga, adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan-permukaan partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi, sehingga jika ada partikel yang menempel, akan cenderung dipertahankan pada permukaannya. Jika partikel-partikel koloid mengadsorpsi ion yang bermuatan positif pada permukaannya, koloid tersebut menjadi bermuatan positif. Dan sebaliknya, jika yang diadsorpsi ion bermuatan negatif, koloid akan menjadi bermuatan negatif. Selain ion, partikel-partikel koloid dapat menyerap muatan dari listrik statis. Misalnya, debu dapat menyerap muatan negatif atau positif dari adanya elektron yang bergerak di udara atau arus listrik. Peristiwa adsorpsi menyebabkan partikel koloid bermuatan listrik. Peristiwa bergeraknya partikel koloid dalam medan listrik disebut dengan elektroforesis. Contoh,
Koloid AS2S3 bermuatan negatif karena mengabsorpsi ion negatif, sedangkan koloid FeOH3 kali menjadi bermuatan positif setelah mengabsorpsi H+. Yang keempat, koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa penggumpalan partikel koloid. Peristiwa koagulasi pada koloid dapat terjadi akibat peristiwa-peristiwa mekanis atau peristiwa kimia. Peristiwa mekanis misalnya pemanasan atau pendinginan. Peristiwa kimia misalnya sebagai berikut. Pencampuran koloid yang berbeda muatan. Jika sistem koloid yang berbeda muatan dicampurkan, akan menyebabkan terjadinya koagulasi dan akhirnya mengendap. Sebagai contoh, sol FeOH3 kali yang bermuatan positif akan mengalami koagulasi jika dicampur dengan sol AS2S3. Adanya elektrolit. Jika koloid yang bermuatan positif dicampurkan dengan suatu larutan elektrolit, ion-ion negatif dari larutan elektrolit tersebut akan segera ditarik oleh partikel-partikel koloid positif tersebut. Akibatnya, ukuran koloid menjadi sangat besar dan akan mengalami koagulasi. Sebaliknya, koloid negatif akan menyerap ion-ion positif dari suatu larutan elektrolit.